Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas satu frasa yang kayaknya simple tapi sering banget bikin bingung. Be supposed to. Pasti sering dengar kan? Tapi pas mau pakai sendiri, kok ragu ya? Tenang, setelah sesi singkat ini, Anda bakal jauh lebih pede buat pakai frasa ini di obrolan sehari-hari. Nah, pernah nggak sih lihat kalimat kayak gini terus mikir, bedanya apa ya? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Justru inilah inti masalah yang mau kita beresin hari ini. Kita bakal lihat apa sih bedanya, dan yang paling penting, kapan kita harus pakai yang mana. Yuk kita bedah. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, biar fondasinya kuat. Kita bakal lihat gimana sih struktur kalimatnya dan cara ngomongnya yang benar. Rumusnya sebenarnya simpel banget loh. Cuma butuh subjek, terus be yang pas, mau itu am, is, atau are. Baru deh supposed to. Dan ditutup sama kata kerja bentuk dasar. Ingat ya, bentuk dasar. Jadi pakainya eat, bukan eating. Pakai go, bukan gone, atau going. Pokoknya yang paling polosan. Kalau Anda pegang rumus ini, kalimat Anda pasti benar. Nah, ini dia nih salah satu biang keladi kebingungan. Catat ya, pas nulis, huruf D di kata supposed itu wajib ada. W-A-J-I-B. Tapi pas kita ngomong, huruf D-nya itu seakan-akan lenyap. Jadi kedengarannya cuma kayak supposed to. Aneh kan? Ya, namanya juga bahasa Inggris, suka ada aja aturannya sendiri. Oke, sekarang biar makin paham bedanya, cara paling gampang itu ya kita bandingin be supposed to ini sama kata-kata lain yang artinya mirip-mirip. Yuk kita lihat. Kuncinya itu ada di sini. Dari mana asalnya? Kalau should, itu biasanya datang dari dalam diri kita sendiri. Opini pribadi kita. Misalnya, kayaknya aku harus lebih sering olahraga deh. Tapi kalau be supposed to, itu datangnya dari luar. Dari ekspektasi atau aturan orang lain. Entah itu perintah dokter, omongan orang tua, atau peraturan dari kantor Anda. Nah, orang lain atau sumber dari luar ini siapa aja sih? Wah, bisa macam-macam. Bisa dari hukum, kayak peraturan lalu lintas yang bilang Anda seharusnya nggak ngebut di sini. Bisa juga peraturan kantor, anjuran dokter, nasihat mama papa, atau bahkan aturan nggak tertulis di masyarakat. Tahu kan yang kata orang tua dulu gitu. Coba deh bayangin, ini kayak tingkatan level. Be supposed to ini ada di level tengah. Dia itu lebih kuat daripada sekedar saran pakai should, tapi nggak sekeras perintah wajib pakai must. Contoh gampangnya gini, kalau datang ke kondangan, Anda supposed to bawa kado. Itu kan ekspektasi umum ya, tapi kalaupun nggak bawa, Anda nggak bakal ditangkap polisi. Beda sama must yang benar-benar wajib. Oke, selain soal aturan, ada satu lagi nih penggunaan keren dari be supposed to. Yaitu buat ngomongin sesuatu yang kita percaya benar cuma berdasarkan reputasinya. Jadi kita sendiri belum coba, tapi kata orang-orang sih begitu. Contohnya pas temen nanya, restoran baru itu enak nggak? Terus Anda jawab, it's supposed to be really good. Padahal Anda belum pernah ke sana, tapi karena semua orang bilang enak, Anda jadi percaya. Sekarang kita masuk ke penggunaan yang paling sering dipakai dan paling powerful. Siap-siap buat momen ahanya ya. Yaitu pas kita ngomongin soal jurang antara ekspektasi dan realita. Coba dengerin contoh ini baik-baik ya. Anak saya umurnya udah 35. Seharusnya sih dia udah nikah sekarang. Tuh, kerasa nggak sih? Ada ekspektasi yang nggak terpenuhi di situ. Ada sedikit nada kecewa, atau mungkin tekanan. Kalimat ini benar-benar nunjukin ada harapan yang belum jadi kenyataan. Nah, ini dia kunci utamanya. Kalau Anda mau terdengar fasih dan alami, pakailah be supposed to pas lagi ngomongin rencana yang ya nggak sesuai harapan. Inilah penggunaan yang bakal paling sering Anda dengar di film, lagu, dan obrolan sehari-hari. Dan pas ekspektasi itu meleset dari kenyataan, hasilnya bisa macem-macem loh. Bisa jadi kekecewaan ya kan? Misalnya, seharusnya kelas ini dihadiri 10 murid, tapi kok cuma 3 yang datang? Bisa juga jadi kaget atau frustrasi. Tapi jangan salah, nggak selamanya negatif kok. Bisa juga jadi kejutan manis. Bayangin, seharusnya cuma 3 murid yang datang. Malah ada 8 murid baru yang ikutan. Keren kan? Oke, dasar-dasarnya udah kita kuasai. Sekarang saatnya kita naik level. Kita lihat bentuk-bentuk yang lebih canggih. Biar Anda kedengeran makin jago. Coba deh, tes kilat. Mana yang kedengeran lebih alami? Lihat deh dia, main HP terus dari tadi. Dia seharusnya A. Work atau B. Be working? Jawabannya adalah B. Be working. Kenapa? Soalnya bentuk ing di sini itu menekankan kalau aksinya seharusnya lagi terjadi sekarang banget. Sama kayak present continuous. Dia itu seharusnya sedang bekerja saat ini. Tapi kenyataannya malah main HP.
Oke, ini juga sering bikin bingung. Bedanya sama be going to apa? Singkat tapi penting banget. Be going to itu soal niat pribadi Anda. Kalau Anda bilang I'm going to the party, artinya Anda emang niat dan mau pergi. Tapi kalau Anda bilang I'm supposed to go to the party, itu ada nuansa kewajiban dari luar. Mungkin Anda nggak pingin-pingin amat, tapi ya harus datang, soalnya itu pesta bos. Kerasakan beda feel-nya. Nah, ini dia bentuk yang paling jago. Supposed to have plus kata kerja bentuk ketiga. Kapan pakainya? Ada dua situasi utama. Pertama, buat ngomongin ekspektasi di masa lalu yang gagal, tapi dengan gaya yang lebih formal, lebih wah. Kedua, buat ngomongin sesuatu yang kita kira terjadi di masa lalu, tapi kita nggak 100% yakin, nggak ada buktinya. Ini contoh buat fungsi yang pertama, yang formal. Ada kutipan dari Harvard Business Review. Jadi, dulu ada ekspektasi super tinggi kalau Terminal 5 di Bandara Heathrow itu seharusnya telah menjadi momen bersejarah. Tapi kenyataannya, gagal total. Nah, pemakaian was supposed to have been di sini bikin ceritanya kedengaran lebih formal dan dramatis dibanding kalau cuma bilang was supposed to be. Nah, sekarang contoh buat fungsi kedua, yang soal ketidakpastian. Ada berita tentang berang-berang yang ditemukan lagi 400 tahun setelah mereka were supposed to have gone extinct. Coba pikir, kan nggak ada yang berharap berang-berang punah kan? Jadi, were supposed to have di sini artinya bukan diharapkan, tapi diyakini atau dianggap udah punah. Ini menunjukkan keyakinan lama yang ternyata salah setelah ada bukti baru. Keren. Oke, kita sudah sampai di akhir. Biar semua ilmunya nempel di kepala, yuk kita rangkum poin-poin kuncinya. Jadi, ingat aja 4 kegunaan utama ini. 1. Buat ngomongin aturan atau kewajiban dari luar. 2. Buat ngomongin reputasi atau kata orang. 3. Yang paling penting dan paling sering dipakai pas ekspektasi nggak sesuai sama realita. Dan 4. Bentuk masa lampau yang canggih itu. Buat situasi formal atau kalau kita nggak yakin. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil. Coba sekarang Anda pikirin deh. What is one thing you were supposed to do this week, but didn't? Apa satu hal yang seharusnya Anda lakukan minggu ini, tapi akhirnya nggak kesampaian? Coba jawab dalam hati. Dengan gitu, Anda langsung mempraktekkan apa yang barusan kita pelajari. Gampang kan?